Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Angelita dari kelas 24 MN3. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin materi lewat mid mapping yang udah aku susun, yaitu tentang pasar modal dan instrumen investasi. Nah, di sini saya akan membahas 6 komponen. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal. Yang kedua, fungsi dari pasar modal. Yang ketiga, instrumen investasi. Yang keempat, yaitu perbandingan instrumen. Dan yang kelima, indikator kesehatan ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu manfaat dan indikator ekonomi. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang dari pengertian dari pasar modal. Oke. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari pasar modal. Nah, dari pasar modal, pengertian dari pasar modal itu merupakan sarana pertemuan antara penawaran dana, investor, dan permintaan dana dari penerbit efek untuk instrumen keuangan berjangka lebih dari 1 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ini mencakup kegiatan penawar umum, perdagangan efek, serta lembaga terkait. Nah, sistem keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Aktivitas di pasar ini melibatkan perdagangan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan produk derivatif lainnya. Nah, pasar modal sebagai jembatan yang menghubungkan aliran dana secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dalam pasar modal ada peran utama dari pasar modal dalam perekonomian, yaitu seperti mendorong pertumbuhan bisnis melalui kemudahan akses pendanaan bagi perusahaan, lalu menyediakan peluang investasi yang beragam bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau imbal hasil, lalu meningkatkan efisiensi alokasi modal dan menyediakan likuiditas aset bagi para investor. Lalu terakhir menjadi indikator atau tolok ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, di Indonesia itu, ekosistem pasar modal diatur dan diawasi secara ketat nih oleh negara agar berjalan dengan transparan. Nah, struktur utamanya itu terdiri dari regulator. Nah, di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi seluruh kegiatan pasar modal. Lalu Bursa Efek. Nah, di sini Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara tempat perdagangan efek. Lalu yang terakhir yaitu lembaga penunjang, mencakup berbagai profesi dan lembaga seperti manajer, investasi, kustodian, serta lembaga clearing yang mendukung proses transaksi. Nah, dari kegiatan di pasar modal Indonesia, secara hukum berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penawaran umum, perdagangan efek, serta operasional perusahaan publik. Nah, kita akan balik lagi ke slide pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pasar modal. Nah, dalam fungsi pasar modal memiliki fungsi utama nih dalam aspek keuangan termasuk return bagi investor. Nah, pendanaan jangka panjang dan sebagai sarana investasi yang efisien. Di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama keuangan atau potensi return, yang kedua pendanaan jangka panjang, dan yang ketiga sarana investasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang keuangan atau potensi return terlebih dahulu.
Nah, dalam keuangan potensi return, fungsi ini memungkinkan investor memperoleh imbal hasil return seperti dividen, saham, capital gain, atau bunga obligasi sesuai risiko yang dipilih. Nah, return ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola dana secara produktif, berbeda dari tabungan bank. Nah, dalam konteks pasar modal, fungsi keuangan merujuk pada peran pasar sebagai penyedia kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbal hasil atas investasi yang mereka lakukan. Nah, ini berfokus pada sisi investor di mana mereka mengalokasikan modal ke dalam berbagai instrumen keuangan dengan mempertimbangkan karakteristik risiko dan potensi keuangan yang diharapkan. Nah, secara rinci, fungsi keuangan mencakup aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyediakan imbal hasil, yaitu memberikan wadah bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari instrumen yang dibeli. Lalu, diversifikasi investasi, memungkinkan investor untuk memilih berbagai jenis produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka nih. Lalu yang ketiga yaitu likuiditas aset. Nah, di sini memberikan kemudahan bagi investor untuk mencairkan atau memperjualbelikan aset keuangan mereka kembali menjadi dana tunai di pasar sekunder. Lalu yang terakhir yaitu sarana pembelajaran, menjadi sarana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dan belajar mengelola portofolio investasi di pasar keuangan. Nah, melalui fungsi keuangan ini, pasar modal berperan sebagai motor penggerak yang mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam mengelola kekayaan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu pendanaan jangka panjang. Nah, lalu yang kedua, kita akan menjelaskan tentang pendanaan jangka panjang dalam fungsi pasar modal. Nah, pendanaan jangka panjang dalam pasar modal itu, pasar modal menyediakan dana besar bagi perusahaan atau pemerintah melalui emisi saham dan obligasi untuk ekspansi bisnis atau pembangunan. Tanpa beban bunga tetap seperti pinjaman bank, dana ini bersifat permanen meningkatkan solvabilitas emiten. Nah, pendanaan jangka panjang itu sumber pembiayaan yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan digunakan perusahaan untuk mendanai investasi modal pada aset tidak lancar serta proyek strategis lainnya. Nah, dalam pasar modal, pendanaan ini menjadi instrumen vital bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh modal besar yang diperlukan dalam jangka waktu lama. Nah, perusahaan umumnya memperoleh pendanaan jangka panjang melalui 2 mekanisme utama. Yang pertama, penerbitan saham atau ekuitas. Perusahaan menjual kepemilikan kepada investor untuk menghimpun modal dalam jumlah besar tanpa kewajiban beban bunga tetap atau jaminan tertentu, dengan jangka waktu penggunaan dana yang tidak terbatas. Lalu penerbitan obligasi. Nah, di sini perusahaan menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu tempo tertentu. Nah, seringkali di atas 10 tahun. Di mana perusahaan berkewajiban membayar bunga secara berkala kepada pemegang obligasi. Nah, dalam pendanaan jangka panjang memiliki karakteristik dan tujuan yang spesifik dalam mengelola keuangan nih. Nah, yang pertama itu penggunaan dana. Umumnya dialokasikan untuk membiayai investasi jangka panjang. Yang kedua itu biaya modal, yang dimana biaya modal untuk sumber pendanaan jangka panjang cenderung lebih mahal dibandingkan sumber pendanaan jangka pendek. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu keputusan strategis. Mengingat dampaknya sih yang signifikan terhadap kelangsungan hidup, perusahaan dalam jangka waktu panjang
pengambilan keputusan terkait pendanaan ini memerlukan evaluasi yang sangat ketat. Nah, dengan memanfaatkan pasar modal, perusahaan dapat mengakses sumber pendanaan yang lebih efisien dibandingkan melalui pinjaman bank tradisional, terutama ketika membutuhkan dana dalam skala besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu sarana investasi dalam fungsi pasar modal. Nah, sarana investasi ini sebagai jembatan antara investor dan penerbit. Pasar modal memfasilitasi masyarakat menginvestasikan dana ke instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana untuk mempertumbuh kekayaan. Ini juga mendukung pemerataan pendapatan melalui distribusi keuntungan. Nah, dalam pasar modal sebagai sarana investasi yang menyediakan berbagai jenis instrumen keuangan bagi masyarakat untuk mengelola dana dan mendapatkan imbal hasil. Pemilihan instrumen investasi biasanya disesuaikan dengan profit risiko serta tujuan keuangan masing-masing individu. Nah, ada beberapa sarana investasi yang tersedia di pasar modal. Yang pertama yaitu saham, bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang memberikan potensi keuntungan berupa dividen dan capital gain, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena fluktuasi pasar. Lalu, obligasi atau surat utang. Nah, instrumen surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah di mana investor menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Lalu yang ketiga yaitu reksadana, wadah pengumpulan dana yang dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang yang cocok bagi investor pemula atau mereka yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, dengan tersedianya berbagai pilihan ini, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko sekaligus memaksimalkan potensi keuntungan investasi jangka panjang. Nah, kita balik ke slide awal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen investasi. Nah, dalam instrumen investasi ini adalah produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana. Nah, ini untuk menghimpun serta mengelola dana dari investor. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tiga itu. Yang pertama saham, obligasi, dan yang terakhir itu reksadana. Nah, dalam instrumen investasi saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek, memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian aset pendapatan dan pengambilan keputusan perusahaan. Nah, keuntungan utama saham berupa capital gain dari selisih harga jual lebih tinggi dari harga beli, serta dividen jika perusahaan untung. Nah, saham ini bukti penyertaan modal atau tanda kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian kekayaan perusahaan serta potensi keuntungan yang dihasilkan. Nah, secara umum, saham diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori nih. Nah, yang pertama itu berdasarkan hak pemilik. Nah, dalam hak pemilik ini terdapat dua, yaitu saham biasa atau common stock.
memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui RUPS dan hak atau dividen, namun memiliki prioritas terakhir dalam pembagian aset jika perusahaan dilikuiditasi. Yang kedua, selanjutnya itu saham preferen. Nah, memiliki karakteristik gabungan antara saham dan obligasi, yang dimana pemiliknya mendapatkan prioritas dalam membagikan dividen serta tetap prioritas klaim aset saat likuiditas. Nah, lalu ini ada berdasarkan kinerja perdagangan. Terdapat 4, yaitu yang pertama saham income, yaitu saham perusahaan yang secara rutin membagikan dividen dengan nilai menarik, cocok bagi pencari pendapat pasif. Lalu ada saham growth, yang dimana saham perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan dan laba di atas rata-rata industri, namun seringkali tidak membagikan dividen karena laba digunakan untuk ekspansi. Yang ketiga yaitu saham defensif, yang dimana saham perusahaan yang kinerjanya relatif stabil meskipun kondisi ekonomi sedang lesu, seperti sektor kebutuhan pokok atau telekomunikasi. Lalu yang keempat ada saham cyclical, yaitu saham yang pergerakannya harganya itu sangat dipengaruhi oleh siklus ekonomi seperti sektor properti, otomotif, dan komoditas. Nah, dalam investasi saham menawarkan potensi keuangan melalui dividen dan capital gain, kenaikan harga saham. Namun, investor perlu memahami bahwa instrumen ini memiliki risiko fluktuasi harga yang tinggi sesuai dengan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu obligasi. Nah, dalam obligasi ini, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain untuk memperoleh dana dari investor dengan janji membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo. Obligasi dibagi menjadi obligasi negara, SBN, risiko rendah, obligasi korporasi dari perusahaan swasta, dan sukuk berbasis syariah tanpa bunga riba. Surat ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder seperti Bursa Efek Indonesia. Nah, obligasi ini kan surat utang jangka menengah hingga panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau institusi lain untuk mendapatkan pendanaan. Ketika membeli obligasi, Anda bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada penerbit yang kemudian berkewajiban membayar bunga secara berkala serta mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo. Nah, cara kerja dari obligasi ini melibatkan beberapa langkah-langkah seperti yang pertama yaitu penerbitan. Nah, di sini entitas penerbitkan surat utang dengan nilai nominal dan tingkat bunga tertentu. Lalu, pembayaran kupon. Penerbit membayar bunga secara periodik kepada investor sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pelunasan. Pada saat jatuh tempo, penerbit mengembalikan nilai pokok pinjaman kepada investor. Lalu, perdagangan sekunder. Nah, obligasi dapat dijual kembali sebelum jatuh tempo di pasar sekunder, yang memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari selisih harga jual capital gain. Nah, investasi obligasi ini sering dianggap memiliki risiko yang rendah dibandingkan saham, menjadikan pilihan populer bagi investor yang mengutamakan stabilitas pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen investasi dalam reksadana.
Nah, reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, kemudian dikelola oleh manajer investasi secara profesional ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, reksadana ini cocok untuk pemula dikarenakan dikelola ahli, menawarkan diversifikasi risiko, dan modal awal relatif rendah. Nah, jenisnya ini meliputi pasar uang, pendapatan tetap, campuran, serta saham investor membeli unit menyertakan yang nilainya naik turun sesuai pasar. Nah, reksadana ini memiliki 4 jenis utama, yaitu di Indonesia ini reksadana umumnya dikelompokkan berdasarkan alokasi asetnya yang mencerminkan profit resiko dan potensi imbal hasil yang berbeda. Yaitu yang pertama, reksadana pasar uang menginvestasikan 100% dana pada instrumen pasar uang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Ini adalah pilihan dengan resiko terendah, sangat liquid, dan cocok untuk pemula atau dana darurat. Lalu yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, mengalokasikan minimal 80% dananya ke instrumen efek utang atau obligasi. Nah, produk ini itu memiliki tingkat risiko menengah dengan potensi imbal hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Lalu, reksadana campuran. Ini menginvestasikan dana ke dalam kombinasi instrumen saham, obligasi, dan pasar uang secara fleksibel. Nah, jenis ini menawarkan keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan, menjadikannya pilihan bagi investor dengan profil moderat. Lalu ada reksadana saham. Mengalokasikan setidaknya 80% dana kekelolaan ke dalam instrumen saham. Instrumen ini ditujukan bagi investor dengan profil risiko agresif yang mengejar pertumbuhan nilai investasi maksimal untuk tujuan jangka panjang. Nah, dengan memahami perbedaan mendasar dari keempat jenis reksadana tersebut, investor dapat lebih mudah menyesuaikan pilihan produk dengan tujuan keuangan dan tingkat kenyamanan mereka terhadap risikonya. Nah, kita bakalan balik ke slide yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari perbandingan instrumen. Nah, dalam perbandingan instrumen ini terdapat 2 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu risiko versus keuntungan. Yang kedua yaitu pentingnya diversifikasi. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu risiko versus keuntungan. Yang pertama, kita akan menjelaskan dari risiko versus keuntungan. Nah, dalam risiko versus keuntungan ini, investasi berisiko rendah seperti deposito atau obligasi negara menawarkan imbal hasil stabil tapi kecil, sementara saham berpotensi capital gain tinggi namun volatil. Nah, prinsip ini berlaku di instrumen pasar modal seperti saham, return tinggi, risiko pasar atau likuiditas. Lalu obligasi, return tetap, risiko gagal bayar rendah, dan reksadana seimbang via diversifikasi. Nah, di sini terdapat tabel tentang keuntungan dan risikonya. Nah, yang pertama dari saham, yaitu keuntungannya adalah capital gain dan dividen itu tinggi. Lalu resikonya capital loss atau delisting. Nah, pada obligasi, keuntungannya yaitu bunga kupon tetap,
Lalu risikonya yaitu gagal bayar emiten. Nah, di reksadana, keuntungannya itu adalah diversifikasi NAB dengan sedang atau tinggi. Lalu, risikonya yaitu fluktuasi portofolio. Nah, itu adalah resiko dan keuntungannya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih pentingnya diversifikasi itu. Nah, dalam diversifikasi itu sangat penting dalam investasi pasar modal karena menyebarkan dana ke berbagai instrumen seperti saham kepemilikan perusahaan dengan potensi kapital gain dan dividen tinggi namun risiko fluktuasinya harga besar. Lalu obligasi, surat utang dengan stabil, bunga kupon tetap, dan resiko gagal bayarnya tuh rendah. Lalu reksadana, yaitu wadah dana kolektif dikelola profesional untuk diversifikasi otomatis, dapat mengurangi dampak kerugian jika satu aset turun. Misalnya, saham anjlok 20% diimbangi kenaikan obligasi sehingga menjaga stabilitas portofolio keseluruhan sambil mempertahankan return optimal sesuai prinsip risiko tinggi imbal tinggi. Nah, strategi ini mengalokasikan dana ke berbagai jenis aset investasi untuk mengurangi risiko kerugian dan menjaga stabilitas portofolio. Nah, mengapa sih diversifikasi itu penting? Nah, ada beberapa langkah-langkah krusial bagi investor karena beberapa alasan. Yang pertama, meminimalkan risiko. Dengan menyebar modal, dampak negatif dari penurunan nilai pada status aset dapat direndam oleh kinerja aset lain yang stabil atau meningkat. Lalu menjaga stabilitas portofolio, itu membantu menjaga nilai keseluruhan investasi agar tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas sektor atau instrumen tertentu. Lalu mengoptimalkan potensi keuntungan. Nah, di sini investor memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik dengan memanfaatkan kombinasi aset yang memiliki karakteristik kinerja berbeda. Lalu yang terakhir yaitu fleksibilitas menghadapi pasar. Memungkinkan investor lebih adaptif terhadap berbagai kondisi ekonomi. Nah, ini seperti inflasi atau resesi, di mana kinerja berbagai aset seringkali tidak searah. Nah, dalam strategi ini dapat diterapkan melalui berbagai metode, seperti diversifikasi instrumen nih, misalnya menggabungkan saham dan obligasi. Lalu diversifikasi sektor industri, hingga diversifikasi geografis. Dengan menerapkan diversifikasi secara cermat, investor dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Nah, kita akan balik ke slide awal lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dimana saya akan membahas tentang indikator kesehatan ekonomi. Nah, dalam indikator kesehatan ekonomi ini, indikator kesehatan ekonomi ini mengukur performa perekonomian suatu negara melalui data makroekonomi utama seperti PDB, inflasi, dan pengangguran. Nah, di sini terdapat dua indikator. Yang pertama yaitu indikator utama. Lalu yang kedua yaitu indikator pendukung. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang indikator utama terlebih dahulu. Nah, dalam indikator utama ini produk domestik bruto PDB-nya mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi, yang dimana pertumbuhan positif menandakan ekspansi
ekonomi, sementara penurunan mengindikasi resesi, tingkat pengangguran rendah, dan inflasi terkendali 2-3%. Nah, menunjukkan stabilitas lapangan kerja serta daya beli masyarakat yang sehat. Nah, indikator utama ini digunakan dalam menyusun strategi diversifikasi investasi. Terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, indikator internal pribadi dan indikator teknis atau statistik. Kedua aspek ini harus disinergikan agar alokasi aset dapat optimal sesuai dengan tujuan keuangan. Nah, dalam indikator internal pribadi, seorang investor harus mengukur faktor-faktor fundamental seperti berikut. Yang pertama yaitu tujuan investasi, jangka waktu dan target hasil yang ingin dicapai. Lalu profit risiko, yang dimana toleransi pribadi terhadap potensi kerugian yang terbagi menjadi tipe konservatif, moderat, atau agresif. Lalu yang ketiga yaitu kondisi keuangan, yang dimana kemampuan dana yang tersedia, stabilitas arus kas, dan likuiditas yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir yaitu jangka waktu investasi, yang dimana periode waktu dimana dana akan diinvestasikan yang sangat menentukan jenis instrumen yang paling tepat. Lalu dalam indikator teknis dan statistik. Nah, investor menggunakan indikator statistik untuk meminimalkan risiko seperti rasio korelasi yang mengukur arah pergerakan harga antara aset. Tujuannya ini memilih aset dengan korelasi rendah agar saat satu aset turun, aset lainnya tidak ikut turun. Yang kedua, standar deviasi mengukur tingkat volatilitas atau fluktuasi harga suatu aset untuk memprediksi risiko. Lalu, rasio Sharpe, yang dimana indikator efisiensi portofolio yang membandingkan imbal hasil dengan risiko yang diambil. Semakin tinggi nilainya, semakin baik juga efisiensi portofolio tersebut. Lalu yang terakhir ada varian, yang dimana indikator statistik yang digunakan untuk memahami persebaran atau penyimpangan tingkat pengembalian aset dari rata-ratanya. Nah, dengan memadukan indikator-indikator tersebut, investor dapat membangun portofolio yang tidak hanya beragam, tetapi juga efisien dan sesuai dengan profil risiko serta tujuan keuangan pribadinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pendukung. Nah, dalam indikator pendukung ini, neraca perdagangan surplus ekspor-impor, serta indeks pembangunan manusia atau IPM yang tinggi meliputi harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan, memberikan gambaran komprehensif tentang kesejahteraan berkelanjutan. IHSG juga berfungsi sebagai cermin real-time kesehatan pasar modal terkait kebijakan ekonomi. Nah, indikator utama yang bersifat teknis terdapat berbagai indikator pendukung atau elemen strategis yang membantu investor dalam menyusun dan menjaga efektivitas diversifikasi portofolio. Nah, indikator-indikator ini membantu memastikan bahwa portofolio tetap relevan dengan tujuan keuangan dan kondisi pasar yang terus berubah. Nah, ada elemen pendukung strategi diversifikasi, yaitu yang pertama, pemantauan korelasi aset, yang dimana memastikan bahwa aset-aset dipilih tidak bergerak ke arah yang sama secara bersamaan, sehingga risiko dapat tersebar secara efektif. Lalu yang kedua yaitu penyesuaian portofolio berkala, melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bobot tiap aset tetap sesuai dengan rencana awal. Yang ketiga yaitu analisis makroekonomi, yang memperhatikan indikator eksternal seperti pergerakan kurs mata uang, suku bunga, dan tren pasar global yang dapat memengaruhi kinerja berbagai kelas aset. Lalu, keseimbangan likuiditas,
menjaga porsi aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana mendadak tanpa harus melikuidasi investasi jangka panjang yang sedang merugi. Lalu terakhir, profit risiko yang dinamis, mengakui bahwa toleransi risiko dapat berubah seiring bertambahnya usia atau perubahan kondisi keuangan pribadi, sehingga alokasi aset perlu disesuaikan kembali secara berkala. Dengan memperhatikan elemen pendukung ini, investor tidak hanya sekedar menyebar dana, tetapi juga membangun sistem pertahanan investasi yang responsif terhadap perubahan dinamika pasar. Nah, itu adalah penjelasan dari indikator pendukung. Nah, di sini kita akan balik lagi ke slide yang pertama. Nah, dan yang terakhir, di sini akan menjelaskan manfaat dan indikator ekonomi. Nah, dalam manfaat dan indikator ekonomi memberikan manfaat utama dalam mengukur kinerja perekonomian, memprediksikan tren, serta mendukung pengambilan kebijakan pemerintah dan investasi. Nah, di sini terdapat dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu manfaat utamanya, lalu yang kedua yaitu indikator kunci. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa saja manfaat utamanya. Nah, manfaat utamanya itu indikator seperti PDB mengukur pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, menilai kesehatan pasar kerja, inflasi, IHK memantau daya beli, serta indeks saham mencerminkan kepercayaan sektor keuangan. Memanfaatnya mencakup peramalan siklus ekonomi, deteksi dini resesi, dan perencanaan bisnis yang akurat bagi investor. Nah, manfaat utama diversifikasi ini itu berfungsi melindungi investor dari risiko yang tidak terduga melalui beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi risiko investasi, seperti menyebarkan modal ke berbagai aset, memastikan bahwa penurunan nilai pada satu instrumen tidak menyebabkan kerugian total bagi portofolio. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas portofolio, membantu menjaga nilai keseluruhan investasi agar tetap stabil meskipun terjadi volatilitas di sektor atau pasar tertentu. Ketiga, meningkatkan potensi keuntungan dengan mengalokasikan dana pada aset dengan karakteristik berbeda. Investor dapat memperoleh imbal balik hasil yang lebih optimal. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan fleksibilitas, itu memberikan pilihan untuk menyesuaikan portofolio dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah, sehingga investor lebih siap menghadapi ketidakpastian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu indikator kunci. Nah, indikator kunci ini terdapat tiga yaitu pendapatan per kapita dan IPM menunjukkan kesejahteraan masyarakat, neraca perdagangan serta urbanisasi menggambarkan struktur ekonomi maju. Yang ketiga, inflasi rendah dan tabungan tinggi menandakan stabilitas berkelanjutan. Nah, indikator kunci dalam strategi diversifikasi investasi mencakup dua kategori besar, seperti faktor internal yang berkaitan dengan profil investor dan faktor eksternal atau indikator ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja aset. Nah, dalam faktor kunci internal atau investor perlu memastikan strategi diversifikasi selaras dengan karakteristik pribadi, seperti profil risiko, menentukan tingkat kenyamanan terhadap fluktuasi yang memadu alokasi dana antara aset berisiko tinggi dan aset stabil.
Lalu jangka waktu investasi, yaitu menyesuaikan alokasi aset dengan kebutuhan dana di masa depan. Jangka waktu lebih panjang memungkinkan pengambilan risiko yang lebih besar. Lalu tujuan keuangannya menetapkan target spesifik agar pemilihan instrumen seperti untuk mendapatkan rutin atau pertumbuhan modal tetap fokus dan terukur. Nah, dalam faktor kunci eksternal ekonomi makro, investor perlu memantau indikator ekonomi untuk mengantisipasi perubahan tren pasar, seperti PDB (Produk Domestik Bruto), sebagai sentimen utama yang mencerminkan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Inflasi dan suku bunga mempengaruhi daya tarik instrumen investasi, di mana perubahan suku bunga bank sentral menjadi faktor krusial bagi harga saham dan obligasi. Lalu, sentimen konsumen dan tenaga kerja memberikan wawasan mengenai prospek ekonomi ke depan dan daya beli masyarakat. Yang keempat yaitu variabel pasar tambahan, seperti volume perdagangan asing dan kurs mata uang, misalnya USD dollar sampai IDR yang sering digunakan sebagai indikator kontrol tambahan dalam diversifikasi portofolio. Nah, dengan menyeimbangkan faktor internal dan eksternal ini, investor dapat menyusun portofolio yang tidak hanya beragam, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi. Nah, selesai dari materi yang saya paparkan ini, kita akan balik lagi ke slide yang pertama. Nah, itu tadi pembahasan singkat dari aku tentang mind map, pasar modal, dan instrumen investasi. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa bermanfaat dan bikin kita makin paham soal dunia investasi. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih. Bye-bye.